Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Aprian Suryana dengan NPM 41150302101036 dari Prodi Arsitektur A akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah lingkungan binaan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan suatu fenomena di mana panas matahari terjebak oleh atmosfer bumi. Hal ini sangat baik karena membuat suhu bumi tetap normal untuk kehidupan di bumi. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan menyebabkan peningkatan gas rumah kaca dan memberikan efek negatif. Nah, penyebab-penyebab utama efek rumah kaca ini, yang pertama adalah lahan pengundulan hutan dan pembukaan lahan. Selanjutnya ada penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini pada saat pengolahannya juga cukup menyebabkan polusi seperti udara maupun air. Selain itu, bahan bakar fosil juga merupakan bahan bakar yang dapat habis atau tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada penggunaan pupuk kimia. Dan selanjutnya ada limbah peternakan. Contohnya seperti kotoran sapi. Kotoran sapi apabila tidak diolah dengan baik akan menyebabkan efek rumah kaca karena kotoran sapi itu mengandung karbon dioksida sehingga memerlukan pengolahan yang baik. Kemudian ada limbah plastik. Limbah plastik merupakan penyumbang terbesar dari sampah, yaitu saat ini itu mencapai 1,6 miliar ton sampah plastik. Maka dari itu menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Kemudian ada dampak dan upaya mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama ada dampak yang ditimbulkan dari efek rumah kaca, yaitu seperti pemanasan global. Pemanasan global itu peningkatan suhu bumi, rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Kemudian ada perubahan iklim drastis. Ini menyebabkan tempat yang tadinya kering kemudian menjadi lembab karena jumlah air di laut yang menguap itu semakin meningkat. Kelembapan yang sangat tinggi meningkat itu menyebabkan air yang di dalam tanah itu ikut mudah menguap gitu. Kemudian ada meningkatnya permukaan air laut. Ini disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara maupun selatan. Hal ini berasal dari pemanasan global dan perubahan iklim yang drastis. Kemudian karena dampak efek rumah kaca yang begitu besar di bumi, maka dapat dikurangi dengan berbagai upaya, yaitu seperti melakukan reboisasi hutan, menggunakan pupuk organik dalam industri pertanian, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, memanfaatkan transportasi lingkungan. Kemudian setelah itu ada penerapan energi terbarukan dalam arsitektur. Energi matahari. Energi matahari merupakan energi alternatif yang menghasilkan pancaran panas dan juga cahaya matahari. Energi ini dapat menggantikan penggunaan energi listrik pada siang hari, yaitu dengan bangunan yang memiliki bukaan-bukaan yang baik, sehingga pada siang hari tidak perlu menggunakan lampu lagi. Nah, kemudian selain itu, energi matahari ini juga dapat disimpan energinya melalui panel surya yang energinya nantinya akan disimpan di dalam baterai untuk digunakan pada saat malam hari di bangunan gitu. Maka dari itu itu dapat digunakan atau itu dapat menjadi sebuah jawaban agar mengurangi energi listrik yang berasal dari batu bara gitu.
Kemudian ada jenis-jenis cahaya matahari. Yang pertama ada sunlight. Sunlight itu kurang cocok untuk kehidupan manusia sehari-hari karena panasnya yang menyorot langsung gitu. Namun sunlight ini energinya dapat digunakan sebagai menjemur pakaian gitu. Kemudian yang kedua ada daylight. Daylight cahayanya telah dibiaskan oleh atmosfer bumi sehingga integritas cahayanya menjadi rendah. Nah, ini sangat cocok untuk makhluk hidup di bumi. Kemudian ada reflected light, yaitu cahaya yang sudah dipantulkan melalui berbagai benda di sekitar bangunan, seperti contohnya danau, tanah, atau jalanan gitu. Kemudian ada penerapan pemanfaatan cahaya matahari. Yang pertama ada Green Canggu Bali. Bangunan yang menggunakan material kayu ini memiliki banyak jendela pada kamarnya. Hal ini menyebabkan efek luas karena memaksimalkan cahaya matahari yang masuk pada bangunan. Kemudian yang kedua ada skylight pada kolektif hotel. Selain untuk pencahayaan alami, skylight ini juga berfungsi untuk membantu tumbuhan yang berada di tengah bangunan untuk berfotosintesis gitu. Kemudian penerapan energi terbarukan dalam arsitektur. Yang pertama ada hotel bergaya seperti Rumah Toraja yang berada di Jalan Umpeng Sari, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dibangun utama dari bambu. Pada bagian atapnya melengkung terdiri atas susunan bambu yang begitu rapih. Kenapa harus bambu yang digunakan atau kenapa bambu dapat menjadi energi terbarukan? Karena bambu bisa tumbuh dengan cepat. Selama 3-4 tahun bambu sudah tumbuh sepanjang 35 cm. Kemudian akar bambu juga cukup baik karena dapat menahan erosi tanah. Selanjutnya bambu terbukti lebih kuat menerima goncangan aktivitas. Kemudian dapat menahan dari bangunan dari angin kencang juga lebih baik daripada beton. Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, membagi dampak perubahan iklim tersebut dalam 5 jenis, yaitu ada air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, dan pesisir. Dampak perubahan iklim tersebut mencangkup pertama, menurunnya kualitas air, kedua, berkurangnya kualitas air, punahnya spesies, 4, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, kelima, berkurangnya area dan produktivitas pertanian, yang keenam, tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun cara mengatasi perubahan iklim tersebut yaitu dengan cara menghemat energi, menggunakan sumber energi terbarukan, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kemudian ada peranan arsitektur dalam kontribusi penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs. Poin 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan. Arsitektur menjadi salah satu peranan penting dalam pertumbuhan kota, terutama terhadap pembangunan kota yang mengutamakan keseimbangan antara bangunan dengan bangunan di sekitarnya, bertujuan membangun sebuah bangunan yang layak serta berkelanjutan. Menurut Bambang R. Yudawan mengatakan, peranan suatu kota tidak terlepas dari peran arsitektur dan aturan pendukung yang berlaku dalam suatu kota. Penataan sebuah kota dapat dikatakan gagal apabila antara tata ruang kota dan arsitektur tidak sehaluan. Maka dari itu, arsitek harus selalu mengetahui perkembangan mengenai peraturan kota dan pembangunan yang ramah lingkungan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf